Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bihabibihi wa rasulih Sayyidina Muhammadin afdalil huda ila sabilih wa amarana bitawqirihi wa birrihi wa tabjilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fit tanzil. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rafi'u hujubil ghaflati an qulubi awliya'i wa muzilu syawahidil i'tibar liman khafada li kibriya'i. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu Allahu bi khawasi in'amih wa kammalahu bi akmali ikramih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan taliqu biqadrihi wa maqamih. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala amiran bittaqwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita sadari bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari jabatan setinggi-tingginya atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Maka perlu kita ketahui para hadirin bahwa dunia ini cepat berakhirnya, dekat masa kepergiannya, dan banyak melelahkan pemiliknya. Jika dunia datang, ia banyak membuat kesibukan dan fitnah, dan jika ia menjauh, ia membuat sedih dan ia membuat susah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengumpamakan dunia seperti sebuah pohon yang dijadikan naungan dari teriknya matahari oleh seorang musafir, kemudian ia pergi meninggalkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qad athara fi jambihi, faqala ya Rasulullah law ittakhadta firashan awthara min hadha, faqala ma li walid dunya walladhi nafsi biyadihi ma mathali wa mathali dunya illa karagibin sara fi yawmin saifin fastadalla tahta syajaratin sa'atan min naharin thumma raha wa tarakaha. Artinya suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ketika itu yang beliau saksikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur di atas tikar yang kasar sehingga membekas di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melihat hal semacam itu, Sayyidina Umar pun mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, andai saja engkau mengambil kasur yang lebih empuk atau kasur yang lebih lembut." Maka apa jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Apa urusanku dengan dunia wahai Umar? Demi Allah, perumpamaanku dengan dunia hanya seperti seorang musafir yang menempuh perjalanan di hari yang panas, lalu berteduh sejenak di bawah pohon, setelah itu berjalan lagi dan pergi meninggalkannya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi. Maka betapa lalai dan bodohnya para hadirin mereka yang tamak kepada dunia, dan sebaliknya betapa cerdik dan mulianya mereka yang menjauhi yang namanya dunia. Ketahuilah, seseorang yang beriman, seseorang yang soleh, seseorang yang mengerti akan hakikat dunia, ia pasti tidak akan pernah sesaat pun merasa nyaman hidup di dunia kecuali ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan, "Laula suhbatul akhyar wa munajatu rabbi fil ashar ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar." Artinya, kalau bukan karena dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh, kalau bukan karena dapat bermunajah, beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, "Ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar." Maka aku tidak ingin hidup di dunia ini. Dan sebaliknya para hadirin, orang yang bodoh, orang yang tertipu, ia akan merasa nyaman hidup di dunia sebab ia tidak tahu seberapa besar bahaya dan tipuan dunia. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ad-dunya daru man la daralah, wa malu man la malalah, walaha yajma'u man la aklalah." Artinya, dunia merupakan tempat tinggal bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Dunia merupakan harta bagi mereka yang tidak memiliki harta. Kemudian Nabi mengatakan, walaha yajma'u man la aklalah. Hanya mereka yang tidak memiliki akal sehat yang mau mengumpulkan dunia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, "Ad-dunya la tasfu li mu'min, kaifa wa hiya sijnuhu wa bala'uh." Artinya, dunia tidaklah membuat nyaman bagi orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana bisa membuat nyaman sedangkan dunia adalah penjara dan cobaan baginya? Tahukah kita para hadirin, berapa nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dunia yang manusia saling berebut untuk mendapatkannya. Dunia yang manusia saling iri mengenainya, sehingga banyak pertumpahan darah, pemutusan tali silaturahmi, banyak perselisihan, dan dunia yang menyebabkan orang yang baik menjadi jahat. Dunia yang menjadi penyebab banyaknya perpecahan rumah tangga. Ternyata dunia tersebut tidak sebanding dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya tazilu indallah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Artinya,
Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dengan satu sayap seekor nyamuk, maka Nabi mengatakan masaqa kafiran minha syarbata ma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya setetes. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Oleh karena itu sungguh keliru apabila seseorang mengira bahwa banyaknya harta di tangan seseorang adalah suatu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya demikian, maka pasti yang paling berhak mendapatkan kekayaan dunia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah makhluk Allah yang paling mulia di dunia sampai di akhirat. Akan tetapi kenyataannya, beliau sering sekali merasa lapar, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Arada alayya Rabbi azza wa jal an yaj'ala li batha'a Makkah dhahaban." Faqultu la ya Rabb, walakin aju'u yawman wa ashba'u yawman. Fa idza syubi'tu hamidtuka wa syakartuk. Fa idza ju'tu tadarra'tu ilaik wa da'autuk. Artinya Allah Subhanahu wa taala menawariku agar dijadikan hamparan pasir kota Mekah menjadi emas. Akan tetapi aku mengatakan tidak, wahai Tuhanku, aku ingin merasa lapar satu hari dan merasa kenyang satu hari. Jika aku merasa kenyang, aku memujimu dan aku bersyukur kepadamu. Jika aku merasa lapar, aku mendekatkan diriku kepadamu dan aku berdoa kepadamu. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa jika Allah Subhanahu wa taala melapangkan dunia kepada sebagian hambanya, maka itu hanyalah sebagai bentuk bala, bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mendapatkan harta itu dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyalurkannya di jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan ganjaran sebagaimana ganjaran mereka yang zuhud dan meninggalkan dunia. Tapi sebaliknya, jika ia mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian atau disalurkannya di jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ia akan mendapatkan siksa yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubali min aina iktasabal mal, lam yubalillah min aina adkhalahun nar," atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa yang tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, maka Allah juga tidak peduli dari mana nanti Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan tidak dinilai berdasarkan jabatan atau kekayaan atau banyaknya harta di tangan seseorang. Sebaliknya, kehinaan bukan dinilai dari seberapa fakirnya seseorang atau sedikitnya harta yang ia miliki. Akan tetapi kemuliaan di sisi Allah berdasarkan kadar ilmu dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kehinaan dinilai sesuai kadar kebodohannya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Artinya, wahai para manusia, sesungguhnya kami Allah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal satu dengan yang lain. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah
adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah zat yang maha mengetahui. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah fi taatillah. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di tempat dan di waktu yang istimewa ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada masyarakatnya, pemimpin yang mengutamakan kepentingan agama bangsa dan negaranya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bangsa kita Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ittaqullah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah, wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma warda an khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqq wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanul muslimin, Allahumma ansur ikhwanul muslimin fi Palestin, Allahumma ansur ikhwan muslimin fi kulli makan, Allahumma ansur man nasara ad-din wakhdhul man khadala al-islam wal muslimin. Allahumma ahlikil yahuda wal nasara wal kafara wal musyrikin wal munafikin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma adfa'ana al-bala wal ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina ammah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum
washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.